A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ke Pariaman jualan pulsa, lalu ke Cipedak jualan lalat. Perumpamaan orang yang berpuasa tapi tidak melakukan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-21 untuk berpuasa, di mana sebagian orang sudah mulai melakukan itikaf untuk bisa mencontoh Rasulullah SAW yang dulu ingin menemukan yang namanya Qiyamul Lail, ingin bertemu dengan malam Lailatul Qadar maksudnya, dan itu bisa didapatkan ketika Qiyamul Lail. Dan sangat bersyukur saya karena saya berada di lembaga yang di malam 10 terakhir itu dianjurkan untuk bisa beritikaf. Dalam rangka apa? Dalam rangka menggapai yang namanya malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau teman-teman di musola, di masjid sekarang, kalau taraweh itu udah mulai membaca surat Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan ini biasanya dari pertengahan bulan. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasusnya bagaimana di bulan puasa ini dia begitu antusias berpuasa tapi nggak sholat. Apakah itu boleh? Bagaimana hukumnya? Nah, guru saya Ustaz Dasat Latif, beliau mengumpamakan bahwa orang yang berpuasa, yang berbuat baik tapi kagak sholat, dia kagak punya kunci ketika nanti dia akan mendapatkannya dari Allah. Kalau ibarat gamblangnya adalah, kalau orang yang berpuasa itu pahalanya itu adalah aliran peralon, aliran air yang akan ditampung oleh diri kita sebagai sebuah ember, yang bila mana dia tidak sholat, maka ember ini menjadi bocor, gak ada untuk menampungnya. Coba bayangkan teman-teman, ada ember, kita ngisi air, setiap hari kita isi air, pasti akan penuh, tapi dia bocor, maka dia masuk keluar lewat bawah, masuk lewat atas, keluar lewat bawah. Itu ibarat kalau dia melakukan kebaikan tapi nggak melakukan yang namanya sholat. Karena sholat itu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Jadi nggak akan ada nilainya puasa seseorang pada kala sholatnya tidak lakukan. Banyak hari ini dia berpuasa dari pagi sampai maghrib, dia gemar-gemar sahur, dia di sore bertaraweh, ramai sekali di masjid, penuh awalnya. Kalau sekarang udah kosong, udah mulai kelihatan mana yang benar-benar biasa sholat dan tidak, karena udah di ujung-ujung ini udah mulai paling sebaris 2 baris lagi. Yang tadi di awal-awal penuh musola itu, masjid penuh, sekarang udah mulai kelihatan. Dan ini ibaratnya udah jadi tradisi teman-teman. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita hari ini giat puasa tapi kagak sholat. Yang kalau kata Ustaz Dasat Latif, sholat ini spesial dibanding amal yang lain. Rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Untuk haji, Allah hanya bilang ke malaikat Jibril, perintahkan manusia untuk berhaji dengan ayat. Untuk puasa, Allah perintahkan dengan ayat. Untuk zakat, Allah perintahkan dengan ayat. Tapi untuk sholat, Allah menspesialkan jemput Muhammad kemana jemputnya? Ke Taman Mini? Atau untuk jalan-jalan, karena memang waktu itu Rasul di Isra Mi'rajnya itu adalah di Yaumul Hazn.
tahun kesedihan, ya, di Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena pada waktu itu beliau sedang bersedih. Pertama ditinggal oleh Abu Thalib, pamannya, kemudian ditinggal oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Yang mana keduanya ini adalah orang-orang yang paling dekat dengan Rasul, yang senantiasa melindungi beliau manakala kaum Quraisy itu merongrong, mengganggu. Manakala ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu, itu Siti Khadijah menyelimuti, yang menguatkan Rasulullah, sehingga pada tahun itu keduanya meninggal dan itu menjadi tahun kesedihan. Maka Allah menghibur Rasulullah dengan merefreshingkan, kalibrasi kalau hari ini. Udah jalan-jalan ibaratnya ya. Jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya? Kalau kata Ustaz, bukan ke Taman Mini, bukan ke Ancol, bukan, tapi ke hadirat Allah. Dijemput oleh malaikat Jibril ke hadirat Allah. Dan dengan hadiah ketika sudah jalan-jalan, apa hadiahnya? Salat 5 waktu. Maka ini sebuah tadaburnya bahwa ketika ada masalah, ada kesedihan, maka salatlah jalan keluarnya. Rasulullah yang sedang bersedih karena ditinggal oleh 2 orang yang begitu berjasa sekali dalam kehidupan beliau dalam menyongsong dakwah Islam ini, maka Allah menghiburnya dengan perintah salat. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai puasa kita hari ini semangat sekali puasa 30 hari tapi kagak salat. Ini bukan sekedar mungkin kemungkinan atau asumsi, tapi benar jelas. Karena sekali lagi rukun Islam ada 5, yang paling spesial ada sholat. Karena kalau sholatnya aja tidak dilakukan, maka yang lain akan berpengaruh. Karena di hari kiamat nanti yang pertama kali tanya bukan sadat kita, bukan jabatan kita, bukan pasangan kita, bukan harta kita, bukan. Yang ditanya sholatnya. Karena kalau sholatnya baik, yang lain menjadi baik. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di sisa-sisa bulan Ramadan ini kita bisa mengambil ibrah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi, yang mana beliau di Isra Mi'rajkan karena beliau sedang bersedih, dan Allah menghibur beliau dengan jalan-jalan, berjumpa dengan Allah langsung, gak pakai perantara. Malaikat Jibril hanya mengantarkan. Dan itu mudah-mudahan bisa menjadi keyakinan kita ketika kita punya masalah, kita sedang bersedih, kita sedang dirundung duka, ujungnya apa? Sholat. Karena kalau kata Ustaz, siapa yang mau urusannya lancar, siapa yang mau sukses, dalam azan dipanggil, sini kok, hayya ala shalah, hayya ala salah, hayya ala falah, aku beri kemenangan. Jadi ketika sholat kita mengadu kepada Allah, maka Allah akan menjawab dengan sebuah kemenangan, dengan sebuah harapan yang kita inginkan, dan itu dikabulkan. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk bisa memperbaiki sholat kita, terutama ini di 10 hari terakhir, di mana di levelnya atau masanya itqun minan nar, diselamatkan dari api neraka, yang tentunya kita tidak akan mampu melakukan itu tanpa daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.